Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pada kesempatan saat ini kita boleh menyelesaikan satu pembahasan kita dari kebenaran firman Tuhan dari buah roh yang Tuhan berikan melalui tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Dan kesempatan minggu ini kita melihat bagian yang terakhir dari buah roh. Mari kita membuka satu bagian firman Allah yang terambil dari kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat 23, kita akan membacanya secara bersama-sama. Saya membawa Bapak Ibu saudara-saudara untuk membaca secara bersama-sama yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini. Mari kita membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada minggu hari ini. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merenungkan tentang penguasaan diri, maka sebetulnya sesungguhnya bahwa setiap kita memiliki sesuatu di dalam diri kita yang liar, yang perlu dikuasai. Bukan saja dalam konteks kita sebagai orang tua, bahkan dari sejak anak-anak pun, bibit untuk hidup secara bebas, bibit untuk hidup secara leluasa yang tidak ingin dikendalikan itu ada pada diri manusia. Kita boleh melihat ketika anak-anak, waktu mereka ingin sesuatu dari orang tuanya, ketika sesuatu yang mereka harapkan, misalnya mainan tidak mereka dapatkan, maka mereka meronta. Mereka menangis, mereka merengek, mereka melampiaskan segala sesuatu. Emosi mereka, amarah mereka, supaya dengan demikian mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dari orang tua mereka. Bertumbuh, remaja, apalagi ketika orang tua mulai mengekang, mulai menahan, mulai melarang, anak remaja biasanya akan berkata, saya kan sudah remaja, saya tidak lagi seperti anak-anak. Saya tidak lagi mau dikekang ibu, saya tidak mau lagi dikekang ayah, saya tidak mau lagi. Saya punya komunitas, saya punya kesibukan, biarkan saya sendiri mengatur hidup saya, biarkan saya sendiri mengontrol saya, karena saya sudah besar. Mulai tumbuh pemuda, ya, dan tentu bagi Bapak Ibu Saudara, kita yang pernah mengalami masa muda, walaupun saat ini juga serasa masih muda rasanya ya. Tentu ketika kita masih muda, maka kita pun menginginkan sesuatu yang bebas dalam diri kita. Kita ingin bebas berekspresi, kita ingin bebas bertindak, kita ingin bebas berkata-kata, kita ingin bebas di dalam segala hal. Walaupun kita sadar, kita tahu ada konsekuensi, ada akibat, ada persoalan, ada masalah yang timbul dari kebebasan yang kita lakukan. Tetapi sejatinya kita tidak ingin terkungkung. Kita tidak ingin dikekang. Kita tidak ingin ditahan. Kita ingin mengekspresikan kebebasan kita. Sudah tua juga demikian. Oleh sebab itu pengendalian diri, penguasaan diri bukan hanya menjadi milik orang-orang kecil, bukan hanya diperlukan bagi orang-orang yang remaja, bukan hanya diperlukan bagi orang-orang yang pemuda-pemudi, tetapi juga diperlukan bagi orang tua, diperlukan bagi kita semua. Kita memerlukan yang namanya penguasaan diri. Oleh sebab itu sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, sebagai orang yang telah dilahir barukan oleh Roh Kudus, seharusnya kita memiliki penguasaan diri. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bicara penguasaan diri atau istilah Yunani yang dipakai untuk bagian ini adalah enkrateia.
menggambarkan sesuatu yang dikaruniakan oleh Roh Kudus, bersumber dari Roh Kudus, bersumber dari Allah yang diberikan kepada manusia yang dikasihinya, yang diberikan kepada orang yang dicintainya. Karena itu tidak ada suatu penguasaan diri yang terlepas dari campur tangan Allah. Tidak ada penguasaan diri di dalam diri orang percaya yang terlepas dari kasih Kristus, yang terlepas dari karunia Kristus, yang terlepas dari karya Roh Kudus di dalam kehidupannya. Kalau mungkin kita melihat, wah dia bukan orang Kristen Pak, tapi dia memiliki penguasaan diri. Bagaimana dengan orang Kristen? Kok katanya orang Kristen tapi dia kenapa tidak memiliki penguasaan diri? Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, penguasaan diri yang dimiliki oleh orang percaya bukan sekadar bicara soal temperamennya seperti apa. Bukan sekadar bagaimana dia bisa tidak marah. Bukan sekadar bagaimana dia tidak mencuri. Bukan sekadar bagaimana dia tidak menyontek. Bukan sekadar bagaimana dia tidak menipu. Bukan sekadar itu. Bukan sekadar pada tataran moral. Bicara penguasaan diri. Oleh sebab itu bicara tentang penguasaan diri menarik bahwa beberapa arti yang memang dipergunakan untuk menggambarkan suatu penguasaan diri. Untuk suatu kontrol diri. Ya, jadi orang yang memiliki suatu penguasaan diri atau istilah penguasaan diri juga menggambarkan atau didefinisikan sebagai sesuatu kekuasaan. Digambarkan sebagai sesuatu kekuatan. Ya. Oleh sebab itu dalam konteks Galatia ini maka Paulus bicara tentang ada kekuatan daging, ada kuasa daging yang menawan manusia yang sudah berdosa. Di dalam ayat 3 ayat sebelumnya, ayat 21, 19 dan 20 itu bicara buah daging, perbuatan daging. Nah itu bicara bagaimana ada kekuatan daging, kuasa dosa yang mengikat manusia, kuasa dosa yang menawan manusia. Tetapi bicara kemudian di dalam ayat yang ke-22-23 Paulus sudah menggambarkan tentang kekuatan yang lahir dari Roh Kudus. Kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salah satu buku ya, menafsirkan tentang penguasaan diri merupakan sesuatu atau gambaran memegang erat keinginan, mengontrol keinginan sebegitu ketatnya. Jadi kita masih harus mengontrol, memegang erat kendali atas diri kita. Memegang kendali atas diri kita bukan seturut dengan kehendak kita. Bukan sesuka hati kita. Saya berkuasa atas diri saya, maka sesuka hati saya. Kan saya yang mengontrol diri. Kalau saya mau nerobos lampu merah, sesuka saya. Bukan begitu maksudnya. Tentu bicara tentang penguasaan diri adalah bicara tentang sesuatu yang memang diarahkan kepada Kristus, berpusat pada Kristus, dan untuk kemuliaan bagi nama Kristus. Oleh sebab itu kemudian hal yang sangat menarik apa yang dikatakan oleh seorang teolog bernama John Piper mengatakan tentang istilah atau gambaran penguasaan diri merupakan sesuatu yang menyiratkan pertempuran antara keinginan daging yang pernah ada dalam diri manusia yang sudah ditebus oleh Kristus dengan keinginan roh. Keinginan yang sudah diperbaharui. Betul kita sebagai orang percaya sudah ditebus oleh darah Kristus. Sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Tetapi jangan lupa bahwa dalam hari-hari kita kuasa dosa, keinginan daging yang ada di dalam diri kita terus menerus merongrong kita, terus menerus membawa kita, berusaha untuk menarik kita dari kasih kita kepada Allah, dari kasih kita kepada Kristus. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh John Piper memang menarik bahwa bicara tentang pengendalian diri menyiratkan bahwa diri kita ya sejatinya yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus menginginkan sesuatu yang terus menerus hidup dalam karya Roh Kudus, tetapi ada kekuatan lain, ada keinginan lain yang membawa kita atau yang ingin menarik kita untuk keluar dari kasih Kristus itu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kemudian kita harus menyangkal diri. Dia mengatakan
Kita harus memikul salib, itulah bagian dari penguasaan diri yang hidup, yang harus ada dalam kehidupan orang percaya. Menarik di dalam bagian ini, maka dia mengatakan, istilah penyangkalan diri sama saja di dalam konsep pengajaran Kristus. Kalau matamu membawa kamu berdosa, maka cungkillah matamu. Ini satu makna yang terdalam dari satu penyangkalan diri yang sebetulnya Kristus ajarkan kepada kehidupan orang percaya. Suatu pengajaran yang di dalamnya tersirat bahwa kamu harus menguasai diri. Kamu harus mengendalikan diri. Saya pikir bahwa setiap kita bergumul untuk hal yang sama, bagaimana mengendalikan diri kita. Mengendalikan diri kita ya tentu bukan saja dalam konteks bagaimana kita menahan diri untuk berkata-kata yang tidak-tidak. Tentu menahan diri, mengontrol diri, menguasai diri. Bukan hanya sekadar perkataan, bukan hanya sekadar bagaimana kita mengontrol tindakan kita, bukan sekadar bagaimana kita mengontrol pikiran kita, tetapi juga menguasai hati kita, membiarkan hati kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, ya tentu situasi yang susah, situasi yang sulit, kita pun perlu menguasai diri. Kalau ada berkat, ada uang, bagaimana kita menguasai diri dalam mempergunakannya. Mengendalikan diri yang sebelumnya barangkali masih dengan mudah dapat pekerjaan, masih dengan mudah dapat penghasilan. Sehingga kita bisa semau kita dalam tanda kutip ya, waduh saya belanja ini, gaya hidup yang konsumtif ya. Sekarang mesti direm. Mesti dipertimbangkan dengan bijaksana. Mesti dipertimbangkan dengan matang-matang. Apalagi kalau sudah ada dapat bantuan dari negara ya. Saya udah cair ini. 1, sekian. Udahlah kita pergi ya kita nih. Padahal itu biaya untuk hidup, untuk bijaksana. Dalam situasi yang susah. Dalam situasi yang berat. Pemerintah punya perhatian. Ya. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Penguasaan diri adalah satu anugerah Allah kepada orang percaya. Anugerah Allah dalam hidup orang percaya. Hal ini juga ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Bahwa Tuhan bukan saja mengaruniakan kepada kita kasih, sukacita, tapi juga dia mengaruniakan kepada kita suatu kehidupan yang tertib, suatu kehidupan yang disiplin. Atau di dalam terjemahan lain, mengaruniakan kepada kita satu penguasaan diri. Kepada kita kekuatan untuk mengontrol diri kita. Ya, kalau kita memperhatikan di dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose misalnya, pasal yang pertama, ayat yang ke-29. Di situ juga tersirat bagaimana Paulus mengingatkan kepada orang percaya di Kolose. Untuk apa? Untuk hidup memiliki suatu penguasaan diri. Roma 8:13, bahwa roh yang Tuhan atau roh kamu atau Roh Kudus yang di dalam kamu itu telah mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Kamu akan hidup oleh Roh Kudus itu. Sehingga bicara tentang kekuatan penguasaan diri, bukan hanya sekadar kekuatan manusia kita, tetapi kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah, kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Dan Zakaria berkata, bukan oleh karena rohmu, tetapi oleh kekuatanku, oleh rohku lah, kamu bisa menjalani setiap kehidupan. Dan bahkan termasuk kamu bisa menolak dosa. Termasuk kamu bisa berkata tidak kepada kejahatan. Itu bukan dari kamu, tapi dari kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Bukan dari kekuatan saya ketika saya berkata tidak terhadap dosa, maka itu dari kekuatan Tuhan. Kekuatan Roh Kudus yang hidup dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang memampukan kita untuk berkata tidak pada kejahatan. Bicara pengendalian diri bukan sekedar bagaimana orang percaya bisa berkata tidak terhadap dosa saja. Tetapi juga bicara pengendalian diri, kekuatan penguasaan diri, menjadikan orang percaya yang kemudian tadi berkata tidak terhadap dosa, tetapi juga menjadi pelaku suatu kebenaran. Menjadi orang yang aktif di dalam melakukan perbuatan yang benar. Artinya bahwa ketika kita melihat
rekan kita berdosa, maka kita tidak sekedar lalu mengatakan ya kamu tidak berdosa atau kamu berdosa. Ya. Maka kita mesti bagaimana kemudian tindakan kita, sikap aktif kita seperti apa, perbuatan yang kita lakukan seperti apa. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu bicara penguasaan diri di dalam buah roh, dalam rasa buah roh ini, maka Paulus mengunci seluruh rasa buah roh yang lain, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, ya, kebaikan, kelemah lembutan. Semuanya itu tanpa penguasaan diri adalah sesuatu yang hampa, sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Oleh sebab itu kemudian bagaimana ketika kasih, kita mengasihi dan di dalamnya tidak ada penguasaan diri, maka bisa menjadi kasih yang kompromi. Kasih tanpa pengendalian, tanpa penguasaan diri. Waktu kita berkata kepada anak, saya mengasihi kamu, saya memberikan apa yang kamu mau. Tanpa pengendalian, penguasaan diri atas diri anak, maka sesuatu yang berbahaya. Sukacita tanpa penguasaan diri bisa kebablasan. Sukacita orang bergembira, orang melakukan pesta pora tanpa penguasaan diri di sana. Bisa melahirkan dosa, bisa mengakibatkan dosa. Karena atas nama sukacita, kita sukacita. Tapi tanpa pengendalian diri. Ya, sukacita tidak bisa memuliakan Allah kalau tanpa pengendalian diri dalam melakukan sukacita. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Bicara damai berarti bicara orang percaya yang membawa damai. Dalam pergaulan, dalam relasi, dalam persahabatan. Maka tanpa penguasaan diri, kita bisa menjadi seteru satu dengan yang lain. Demikian juga dengan kesabaran. Apalagi ketika bicara kesabaran, bagaimana kesabaran ada kalau tidak ada penguasaan diri. Kesabaran pun memerlukan penguasaan diri. Ya, kalau nggak sabar, ya marah, kalau tidak marah ya seperti apa begitu ya, perlu menguasai diri. Hati-hati. Oleh sebab itu kemudian Paulus melanjutkan supaya apa? Orang yang sabar, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan pun perlu penguasaan diri. Kita bermurah hati, tetapi juga bermurah hati yang tentu tepat. Ya tidak mungkin kita ya maaf kita ngomong misalnya kita tahu orang tersebut pembeli narkoba. Kita kata tunjukkan murah hati kepada dia, kalau kita berikan uang untuk dia beli narkoba, itu kan bukan murah hati. Orang pikir, oh kita kan murah hati, kita nggak tahu. Murah hati itu harus betul-betul dikuasai oleh pimpinan Roh Kudus. Melakukan kemurahan harus dalam satu penguasaan. Yang memang betul-betul kemudian sehingga tidak salah dalam sasaran, tidak salah dalam hal memberikan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa berbahayanya ketika hidup tidak memiliki penguasaan diri. Bahaya dari penguasaan diri menarik apa yang digambarkan ya oleh Paulus tentang oleh penulis kitab Amsal oleh Salomo tentang penguasaan diri yang tidak dimiliki oleh seseorang. Orang yang tidak memiliki penguasaan diri digambarkan seperti kota yang temboknya kuat, yang temboknya kokoh, tapi pada akhirnya tembok itu hancur, tembok itu rusak. Maka apa yang terjadi? Ketika tembok kota itu hancur, ketika tembok kota itu rusak, roboh, maka tidak ada lagi keamanan pada kota itu. Musuh akan bisa leluasa masuk. Musuh akan dengan mudah menyerang kehidupan yang ada di dalam kota itu. Pertahanan sudah ambruk. Tidak ada lagi kekuatan yang dibanggakan. Tidak ada lagi kekuatan yang diharapkan. Hancur. Orang mau menjarah, barangkali semua sudah dijarah karena tidak ada lagi kekuatan. Musuh mau membunuh, ya sudah tidak ada lagi batas. Demikianlah sebetulnya gambaran kehidupan orang yang tidak memiliki suatu penguasaan diri, membiarkan hidupnya hancur. Ya, oleh sebab itu penguasaan sangat diperlukan supaya kehidupan tetap di dalam satu pondasi yang kuat, hidup tidak hancur. Berapa banyak orang yang hancur oleh karena tidak memiliki penguasaan diri. Penguasaan diri, berapa banyak orang yang pintar,
Ya, kemudian hancur oleh karena tidak memiliki penguasaan diri. Karena itu penguasaan diri bukan saja diperlukan bagi orang yang tidak berpendidikan, penguasaan diri diperlukan juga bagi orang yang berpendidikan. Berapa banyak kehidupan orang-orang hancur oleh karena tidak memiliki penguasaan diri. Penguasaan diri bukan hanya diperlukan untuk orang yang kaya, tapi juga diperlukan untuk orang yang miskin. Orang yang miskin yang menguasai diri dalam kemiskinannya dia tidak mencuri, dia tidak menjadi maling. Dia menguasai diri, menjaga kualitas hidupnya di hadapan Tuhan. Menjaga kemurnian sikapnya. Oleh sebab itu, sekalipun dia miskin, dia tidak akan pernah mencuri karena dia menguasai hidupnya. Dia tahu nilai dan kualitas hidupnya bukan ada pada apa yang dia miliki, tapi bagaimana hidupnya melakukan kebenaran. Penguasaan diri juga diperlukan bagi orang-orang yang memiliki harta benda yang melimpah, miliarder, perlu menguasai diri. Kenapa? Karena bagaimanapun bahwa harta, kekayaan yang Tuhan anugerahkan harus dipakai untuk memuliakan Tuhan, menyukakan hati Tuhan, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk melakukan dosa. Kemuliaan ada dalam hidup orang yang menyukakan hati Tuhan. Penguasaan diri diperlukan bagi seorang mahasiswa. Kalau tidak menguasai diri, mereka lihat temannya nyontek, wah dia nyontek itu biar dapat nilai tinggi, nyontek juga lah ya. Akhirnya tangkaplah sama bu dosen ya. Penguasaan diri diperlukan. Bukan saja bagi orang yang kaya, orang yang miskin, pejabat perlu menguasai diri. Orang yang punya posisi perlu menguasai diri sehingga tidak menindas. Dan juga karyawan sebagai pekerja perlu menguasai diri. Sehingga bagaimana menjadi pekerja yang menyukakan hati Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa berbahayanya ketika hidup tidak memiliki penguasaan diri. Pertahanan hancur. Tembok yang diharapkan untuk melindung diri hancur. Karena itu, sebagai orang yang percaya bagaimana kita hidup di dalam penguasaan diri. Kalau kita memperhatikan contoh di dalam Alkitab, saya pikir terlalu banyak celah-celah yang memang ya digambarkan ketika seseorang tidak menguasai diri. Pertama bahwa tentu kembali kepada Alkitab yang awal Adam dan Hawa adalah orang yang sebetulnya ya tidak memiliki penguasaan diri. Ketika ditawarkan oleh iblis, wah kamu akan menjadi sama seperti Allah. Kamu tahu yang baik dan yang jahat. Ketika mendengar bisikan-bisikan iblis, tergodalah mereka. Kain tidak memiliki penguasaan diri sehingga ia membunuh adiknya. Dan gambaran-gambaran yang lain, bagaimana tokoh-tokoh Alkitab lain yang tidak memiliki penguasaan diri. Daud waktu dia dikejar Saul, dia memiliki penguasaan diri yang bagus itu. Walaupun dia punya kesempatan untuk menghabisi Saul yang memusuhi dia tidak menghabisi Saul. Bahkan dia membunuh orang yang datang kepadanya, lalu berkata, saya sudah membunuh Saul. Ya, Raja Saul sudah saya bunuh. Dengan kata lain, musuh tuanku sudah saya kalahkan. Sekarang saya sudah berjasa padamu. Maka Daud katakan, orang ini berkata sendiri, kamu berkata sendiri, kamu sudah membunuh Saul. Sekarang apa yang kamu akan alami? Kamu sendiri akan mati. Tapi ketika dia hidup dalam kemewahan, hidup dalam istana, hidup dalam kelimpahan, penguasaan dirinya menjadi terlena di sana. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati-hati dan perlu menguasai diri. Raja Saul atas nama melakukan sesuatu untuk menolong masyarakat Israel supaya terselamatkan dari serangan musuh. Melakukan pembakaran kurban yang sebetulnya hanya bisa dilakukan oleh seorang nabi. Tapi karena tidak sabar, tidak mengendalikan diri, tidak menguasai diri. Sudah, jangan kita nanti Samuel, nanti musuh datang, kita perang kalah. Biarkan saja saya membakar korban itu. Ketika Samuel sampai, apa yang dikatakan Samuel kepada dia? Samuel begitu marah kepada Raja Saul. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu,
ketika kita dalam situasi pandemi COVID-19 ini, sekalipun secara ibadah, kita tidak bisa ibadah bersama-sama satu dengan yang lain dalam satu ruangan. Tapi dalam ibadah kita di keluarga kita, ibadah kita di rumah kita, ibadah kita di tempat kita masing-masing, kita pun perlu menguasai diri ketika ibadah, perlu menguasai hati, perlu menguasai sikap. Jangan mentang-mentang, wah saya ibadah di rumah, teman-teman saya di gereja nggak lihat, penetua nggak lihat saya, rekan-rekan sepelayanan nggak melihat saya, pendeta saya nggak melihat saya. Saya ibadahlah sambil masak, saya ibadahlah sambil baring-baring. Padahal saya sehat, lain kalau sakit ya. Kalau sakit memang nggak bisa bangun ya jangan paksakan, memang harus berdiri misalnya. Enggak. Tapi paling tidak kalau kita betul-betul hidup takut akan Tuhan, memiliki penguasaan diri dan sadar bahwa kita hidup yang telah ditebus oleh darah Kristus, maka kita perlu menguasai diri di dalam beribadah sekalipun. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peran penguasaan diri memang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Tentu yang pertama menuntun kita, menjaga kita agar apa? Agar kita tetap hidup dalam koridornya Allah, agar kita tetap hidup dalam relnya Tuhan. Ya. Seperti sekarang kan lagi ngetren sepeda. Ya, orang kemudian ibarat menguasai diri seperti orang yang sedang bersepeda itu, apalagi kalau di daerah daerah Senayan atau di daerah Pik sana ya, kalau kita lihat itu di TV di tayangan itu, waduh orang berpadahan lagi masa pandemik, lagi masa kemudian PSBB tetap misalnya. Padahal waduh enggak takut. Tapi penguasaan diri seperti seseorang yang kemudian mengendalikan sepedanya. Ada kalanya dia harus dayung sepedanya cepat, ada kalanya dia mesti harus mendayung sepedanya pelan, ada kalanya dia memang mesti harus tarik rem, ada kalanya dia memang mesti harus menuntun sepeda kalau jalannya rusak barangkali ya, tapi di Jakarta kan nggak ada jalan yang rusak, nggak perlu dituntun kecuali sepedanya rusak kali, baru dituntun ya. Nah demikian juga dengan kehidupan kita memerlukan suatu penguasaan diri supaya apa? Supaya kita betul-betul berfokus kepada hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan ingin bagaimana kita dituntun di dalam jalan yang benar, dituntun di dalam jalan yang menyukakan hatinya. Ya, karena itu perlu penguasaan diri. Jadi tidak menabrak hal-hal yang memang batas di luar yang memang Tuhan tidak kehendaki. Tidak perlu masuk ke sana, tidak perlu masuk ke area di mana keinginan daging ingin menarik kita. Tidak, tapi kita tetap memfokuskan arah kita, memfokuskan tujuan kita, memfokuskan hidup kita kepada satu panggilan Allah, panggilan surgawi. Penguasaan diri memang diperlukan, bukan saja untuk menuntun kehidupan kita, tetapi membawa satu kemenangan. Menarik di dalam bagian ini apa yang digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam tulisannya kepada jemaat yang ada di Korintus. Ya. Apa yang Paulus katakan di dalam gambaran tentang bahwa penguasaan diri memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan yang berkemenangan. 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai 27 di situ dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, suatu mahkota yang kekal. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku, aku mendisiplin tubuhku, aku menjaga seluruh tubuhku dan menguasainya, mengendalikannya, mengontrol seluruhnya. Supaya apa? Sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Menarik apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini. Istilah penguasaan diri dalam bagian ini adalah digambarkan seperti seorang atlet, seorang olahragawan yang terus-menerus melatih diri mereka, mendisiplin mereka sebelum mereka tampil, mereka berlatih sedemikian rupa, berlatih sedemikian disiplin. Karena apa? Ketika mereka tampil mereka siap,
Tujuannya apa? Mereka akan mendapatkan medali kalau mereka menang. Itu medali yang fana loh. Yang dikejar oleh atlet itu, Paulus katakan. Tidakkah kita yang telah diberikan oleh Allah, mahkota kehidupan, sudah diberikan oleh Allah, kehidupan yang kekal melalui karya Kristus di kayu salib, melalui kelahiran kembali yang dikerjakan Roh Kudus, kenapa kita tidak melatih diri, menjaga hidup kita, menjaga seluruh keberadaan kita, mengendalikan perkataan kita untuk memuliakan Tuhan, memakai pendengaran kita untuk tidak mendengarkan bisikan-bisikan setan yang membawa kita jatuh dalam dosa. Mengarahkan mata kita kepada arah karya Kristus, bukan kepada arah-arah yang lain. Dan melangkahkan kaki kita kepada karunia Tuhan, kepada kebenaran Tuhan. Dan tentu bukan saja gambaran tentang bagi seorang atlet. Di dalam bagian ini Paulus menjelaskan, waktu dia menjaga diri, waktu dia menguasai tubuhnya, maka itu digambarkan seperti seorang yang sedang memukul dan membonyokkan muka lawannya. Demikianlah aku membonyokkan tubuhku, aku menghancurkan tubuhku, menguasai tubuhku, supaya apa? Supaya tubuhku dikendalikan oleh aku, bukan lagi dikendalikan oleh dosa. Harusnya itu yang menjadi bagian dalam hidup kita ketika orang menguasai diri. Ya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak rela tubuh kita bonyok karena pelayanan pasti. Kita tidak rela, sesuatu yang kemudian hancur oleh karena kemudian pengenalan kita akan Kristus. Tapi Paulus bicara dalam bagian, aku rela hidupku hancur supaya aku dan tubuhku ini betul-betul terkuasai dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga walaupun aku memberitakan Injil, pada suatu saat aku tidak ditolak. Oleh karena aku tidak menguasai tubuhku. Aku tidak menguasai keinginan-keinginan daging yang kemudian berusaha untuk menarik aku dari kasih Kristus. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kemudian menarik bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Ya, barangkali kita akan bertanya, bagaimana sih kita mengendalikan keinginan kita? Bagaimana supaya kita memiliki suatu pengendalian atas hidup kita? Bagaimana kita bisa memiliki suatu penguasaan atas hidup kita? Tentu kita memiliki penguasaan atas diri. Belajarlah pada Kristus, lihat Kristus. Kristus Allah yang telah menjadi manusia satu-satunya yang telah dan sempurna di dalam memiliki penguasaan diri. Waktu dicobai berpuasa, ditawarkan oleh iblis, ubahlah batu ini menjadi roti. Tidak cukup, tidak berhenti di situ, iblis menggodainya. Lihat ke bawah, jatuhkan dirimu kalau engkau anak Allah. Ada malaikat yang menatang engkau, bukankah itu firman Tuhan? Iblis kalah. Tidak cukup hanya 2, 3. Perlihatkan kepada seluruh dunia, perlihatkan harta kekayaan, kerajaan dunia kepada Kristus. Lihat semuanya ini. Semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Semuanya ini akan menjadi milikmu. Semuanya akan menjadi kepunyaanmu. Kalau engkau sujud menyembah aku. Tawaran itu semua dikalahkan oleh Kristus. Kristus menang. Kristus menguasai diri, menaklukkan diri kepada kehendak Allah. Penguasaan diri bukan bicara tentang temperamen saja, tapi penguasaan diri bicara bagaimana hidup yang menaklukkan diri pada misi Allah, pada kehendak Tuhan, pada rencana agung Allah. Bukan hanya berhenti di situ. Kalau kita membaca Injil, kisah tentang bagaimana Kristus dicaci, dimaki, dicobai, disiksa, dihina, yang barangkali bagi saya dan saudara mungkin kita akan membalas. Waktu dicaci kita akan mencaci.
Waktu dimusuhi kita akan memusuhi. Waktu dibenci kita membalas membenci. Barangkali mungkin kelihatan itu, waktu itu kelihatan kita masih sabar. Oh, waktu dimarahin kelihatan sabar, tapi setelah di belakang kita melakukan satu siasat yang lain, satu strategi yang lain untuk menghancurkan misalnya. Tapi tidak demikian. Kristus tetap fokus memiliki suatu penguasaan diri. Sekalipun dia dicoba, dicaci, dimaki, dihina, dan bahkan sampai di kayu salib dia masih dicoba. Jikalau engkau anak Allah, turunkan dirimu dari salib itu. Dia tetap taat kepada misi panggilan surgawi. Misi untuk menebus manusia berdosa. Menebus saya dan saudara. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Belajarlah pada penguasaan diri Kristus. Oleh sebab itu, ketika kita ingin memiliki suatu penguasaan diri, bagaimana? Tentu tidak lain dan tidak bukan. Salibkanlah segala keinginan daging kita. Itu yang sebetulnya Paulus jelaskan di dalam ayat yang ke-24. Barang siapa telah menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan segala keinginannya. Ingat, ketika kita tergoda untuk tidak menguasai diri, itu adalah rayuan setan, rayuan iblis, rayuan kedagingan yang ada dalam diri kita. Karena itu taklukkan, salibkan segala keinginan daging. Karena Kristus telah menebus kita. Kita mau menguasai diri. Kita perlu menghidupkan penguasaan diri, membangun penguasaan diri yang telah dianugerahkan oleh Kristus, yang telah dianugerahkan oleh Roh Kudus kepada saya dan saudara. Bangun relasi yang indah dengan Allah. Lewat hidup kita sehari-hari. Doa, baca firman, dengarkan Alkitab, baca firman, dengarkan apa yang Tuhan pesankan melalui bacaan kita. Baik saat teduh pribadi, keluarga, mungkin di kantor, di persekutuan, juga ketika kita sedang beribadah. Biarkan Tuhan berbicara kepada kita. Biarkan Tuhan yang menyapa kita. Menegur kalau kita salah. Mengingatkan kalau kita salah. Mendisiplin kita, menghajar kita untuk kembali kepada Dia. Biarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Dan bagaimana menghidupkan kuasa atau penguasaan diri. Membangun penguasaan diri dalam hidup kita. Tentu saja karena penguasaan diri adalah berasal dari buah Roh Kudus, maka mintalah untuk Roh Kudus. Mintalah kepada Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. Pimpin hidupku ya Tuhan. Hari ini aku bangun, aku bisa bangun dari tempat tidurku. Aku masih bisa memelekkan mataku, aku masih bisa membuka mataku. Pimpin hidupku hari ini ya Tuhan. Karena aku tahu sepanjang hari yang kujalani ini ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak kesusahan, ada banyak penderitaan yang bisa menggoda aku, yang membuat aku tidak menguasai diri. Tolong ya Tuhan, kendalikan hidupku. Biarkanlah Allah yang menjadi nakhoda di dalam kehidupan saya dan saudara. Dia yang mengendalikan hidup kita seperti seorang nakhoda mengendalikan kapal di tengah lautan yang sedang ada badai, yang sedang ada gelombang, yang sedang ada ombak. Dan biarlah hidup kita dikendalikan oleh Allah. Dikendalikan oleh Kristus, dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan Dia memimpin hidup kita ke jalan yang benar. Dia membawa kita kepada satu tujuan, hidup di dalam Dia. Hidup yang berkemenangan tadi. Hidup yang memuliakan Dia. Oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah bagian dari penguasaan diri ini menjadi bagian yang terus-menerus hidup dalam kehidupan kita. Kuasai diri, kuasai diri, kuasai diri. Di sana Tuhan dipermuliakan. Dengan menguasai diri, maka Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Dengan menguasai diri, bukan kemudian kita menjadi orang yang dipuji. Bukan kemudian kita menjadi orang yang dimuliakan. Dengan menguasai diri, kita sebetulnya ingin nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan memampukan kita untuk menjadi orang yang memiliki penguasaan diri.
Karena bukan pada kekuatan kita, tapi pada kekuatan Roh Kudus yang menolong kita. Bagian kita bersandar, berserah, bergantunglah kepada Dia. Hiduplah dalam cinta kasih-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.